Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shodri wa yassir amri wal min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, betapa pentingnya kita pasrah diri di dalam kenyataan hidup ini, karena pasrah diri itu luar biasa faedahnya dan manfaatnya kepada diri kita masing-masing. Maka dalam video ini saya mengasih tema ataupun judul luar biasa, kejadian ketika Anda pasrah diri maka akan menemukan diri. Nah, artinya kita ini makhluk, kita ini hamba Allah yang harus selalu berserah dan pasrah diri dalam kenyataan hidup ini. Apapun yang terjadi kepada diri kita tidak lain hanyalah ujian semata ataupun pelajaran yang Allah berikan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan di alam semesta ini. Sahabat-sahabat, dalam belajar ilmu ketuhanan atau berma'rifatullah kepada Allah, kita harus siap untuk menerima pelajaran-pelajaran yang begitu pahit. Mungkin bisa jadi pelajaran itu di luar nalar kita atau di luar keinginan kita, karena semua itu moksa, harus lenyap dalam keakuan diri, karena apapun yang terjadi itu yaitu kuasanya Allah. Maka daripada itu kita harus pasrah diri. Pasrah diri inilah yang disebut dengan Islam. Ketika Islam berarti kita beriman. Ketika beriman kita harus jadi ihsan. Maka itulah sejatinya pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kenyataan hidup ini. Ya, kadangkala kita memang tidak tersadarkan kalau lagi mendapat suatu ujian yang begitu sulit untuk jalan keluarnya, sehingga hati kita menggerutu, jasad kita menjadi sakit. Itulah dampak daripada tidak menerima kenyataan yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana untuk selalu pasrah diri kepada Allah di dalam kenyataan hidup ini? Padahal hidup kita ini dibenturkan dengan berbagai macam permasalahan hidup atau problem kehidupan kita. Salah satunya yaitu ekonomi. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Disinilah kita harus bisa memilah, harus bisa melihat dengan mata hati kita, yaitu dengan kesadaran. Karena hidup ini adalah peran kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kenyataan hidup diri kita masing-masing. Karena semua itu adalah kehendak Allah. Sahabat perlu sadari, jika kita tidak bisa menerima kenyataan hidup ini, ya dampaknya akan semakin sulit, hidup akan semakin berat, karena tidak melihat Allahnya yang memberi berbagai macam ujian. Nah, kalau kita memang benar-benar belajar ketuhanan yang disebut dengan ma'rifatullah, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi pasti akan diterima, tidak dikomentari, tidak dinilai, karena
saking cintanya kepada Allah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kekurangan ekonomi, dalam kenyataan ketika kita berusaha mencari pekerjaan dibentokkan. Nah, kenapa itu semua terjadi? Karena itu adalah pembelajaran yang sangat mahal ketika kita benar-benar belajar ma'rifatullah. Maka kuncinya satu, pasrah diri. Berserah diri kepada Allah dengan cara tidak menilai dan menerima apapun yang terjadi itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Niscaya Allah pun akan memberi satu jawaban, akan memberikan solusi kalau kita emang benar-benar pasrah diri, berserah hanya kepada Allah dengan cara tidak menilai, tidak mengomentari, apalagi mengeluh. Karena itu semua adalah penyakit hati. Tapi bagi orang-orang yang hatinya sudah terang benderang melihat cahaya Allah di dalam kenyataan hidup ini, bahwa apapun yang terjadi itu adalah ilmu baginya. Ya. Inilah luar biasanya jika kita pasrah diri hanya kepada Allah, maka Allah pun akan memberi apapun yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Allah Maha mengetahui kok apa yang kita butuhkan sehari-hari. Harus kita sadari, kita makan aja masih dikasih makan sama Allah, minum dikasih minum sama Allah. Uang, masalah uang itu jangan dipikirkan, tapi harus kita jalani kenyataan peran hidup kita sebagai apa. Laksanakan itu. Jangan dipikir hasilnya, tapi lakukan terus. Nanti Allah yang akan memberi segala kebutuhan yang dibutuhkan saat ini dalam kenyataan hidup kita masing-masing. Kalau peran kita pedagang, ya lakukan kita sebagai pedagang. Peran kita sebagai karyawan, ya lakukan sebagai karyawan. Peran kita sebagai guru pendidik, lakukan sebagai guru pendidik. Yakin sama Allah, pasrah diri, berserah diri kepada Allah, tapi lakukan segala tugas diri kita masing-masing yang sudah diperankan oleh Allah. Maka Allah pun melihat, Allah pun mengetahui kebutuhan kita sehari-hari pasti dicukupi. Itulah luar biasanya jika Anda pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadangkala ya kita selalu memikirkan bagaimana nih besok, bagaimana sekarang. Itulah kesalahan kita kepada Allah, selalu memikirkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal semua itu Allah sudah jamin kalau kita memang berserah dan pasrah diri kepada Allah. Maka daripada itu harus kita aktifasi selalu hati kita, batin kita dengan zikir subhanallah, subhanallah tanpa hitungan, semampunya, sekuatnya. Subhanallah, masuk ya Allah. Tanamkan dengan kesadaran dan sadari bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Maka pasrah dirilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita melakukan atau mengamalkan zikir. Insya Allah akan memberi sebuah anugerah yang tidak bisa kita sangka-sangka dan tidak bisa kita duga.
Karena anugerah ataupun kebahagiaan diri tidak bisa dicari dengan akal pikiran, tapi bisa dilakukan dengan pasrah diri. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat bisa melakukannya. Cukup sekian, semoga video kali ini menjadi motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan pasrah diri kepada Allah sebagai tanda ma'rifatullah. Saya akhir mukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.